Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Moda transportasi baru Bajai RE hadir di Kota Pematang Siantar dan sudah beroperasi sejak tanggal 15 September 2025. Namun operasionalnya masih menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, izin resmi di daerah Pematang Siantar disebut belum jelas. Tim Liputan Evarina TV mencoba mendengar pendapat warga terkait moda transportasi bajai yang sudah beroperasi di Pematang Siantar. Pernah Kak? Ya, tahu Kak. Ya, saya tahu. Tahu Pak. Mungkin udah ada 3 hari yang lalu ya, mulai launchingnya di Jalan Jalan Merdeka ya, di Tugu Beca BSA, Beca Siantar. Udah. Tahu? Ada. Oh iya, sudah tahu. Sebenarnya membantu Kak, karena juga bisa memberikan transportasi yang lebih simpel sih sebenarnya gitu. Kalau menurutku secara pribadi itu Kak, ya kan sebagai alat transportasi yang pastinya membantu lah gitu ya kan bagi orang-orang yang kayak tidak punya kendaraan. Cuman kan kalau dilihat dari situasi sekarang yang dimana bukan hanya angkot saja, ada kayak Gojek ya kan. Ya pastinya kalau bertambah lagi seperti bajai itu pastinya kayak lalu lintas yang ada di Siantar ini mungkin terganggu gitu Kak. Kayak ke arah kemacetan mungkin gitu Kak. Kalau untuk baru-baru mungkin Kak sedikit ada masalah, tapi kalau misalnya udah terbiasa mungkin agak sedikit membantu. Untuk membantu. Buat masalah juga karena selama ini belum ada bajainya, udah Siantar ini udah ada macet. Apalagi tambahin lagi kendaraan lagi yang beroperasi di Pematang Siantar ini mungkin bisa menambah kemacetan lagi karena selama ini tidak disesuaikan kondisi jalan kita kan kecil, kendaraan utara makin lama makin banyak, jadi bisa juga menambah kemacetan, bisa juga membantu masyarakat ekonomi lemah yang mau naik ojek online bisa naik bajai ya kan, bisa terlindungi dari panas, dari hujan kalau waktu hujan. Itulah Mbak. Kalau di kami itu sebenarnya masalah. Sebab Ekon Siantar itu roda 3 kan yang masuk, sebenarnya roda 3 sudah ada. Jadi ngapain lah masuk roda 3 lagi, kan gitu. Oh, menurut kita kan menambah masalah. Kalau aku sih lebih amannya yang simpelnya itu bajai. Tapi kalau yang lebih amannya lagi itu kita angkot sih Kak. Ya kita nengok situasi jalan kemana lah Pak. Mau kok di kota ya mungkin naik bajai bisa lah. Kalau kita keluar desa kan ya naik angkot lah Mbak. Mungkin kalau terasa aman yang pertama kali itu angkot ya Kak. Karena pastinya kita kan kalau misalnya situasi hujan kita tidak kena. Mungkin kalau dilihat dari bentukan bajai juga dia nyaman juga Kak. Karena ada tempat duduk dan kita juga punya perlindungan gitu kayak atap. Mungkin itu Kak. Kalau keamanannya yang seperti yang 2 tadi Kak, angkot, baru bajai, baru yang ketiga Gojek gitu Kak. Lebih nyaman naik angkot karena sudah lebih terbiasa. Naik bajai sih. Bajai sih memang kalau daripada angkot dan becak lainnya ya. Karena kan kalau bajai apalagi dia ada aplikasi jadi lebih aman gitu. Nyaman mungkin iya, tapi kalau keamanan kurang. Karena kalau misalnya sendiri kita kan kalau misalnya ada apa-apa gitu jadi susah gitu. Pertama-tama saya merasa takut, tapi setelah saya coba nyaman-nyaman aja sih. Ya, merasa aman aja sih. Kalau dari saya pribadi sih terjangkau sih 8.000 kan Kak. Iya. Ya untuk ekonomi lemah mungkin terjangkau karena harganya katanya sesuai dari aplikasi katanya kan. Kalau dari
yang ku tahu Kak, katanya kan per kilometer itu 8.000 kan, tapi mungkin itu bagi masyarakat umum biasanya seperti orang dewasa ialah dapat apa? Dapat diterima, tapi kalau anak sekolah ini kan pastinya uang jajan itu kan terbatas. Mungkin kalau bisa ya dikurangi sedikit gitu Kak. Kalau untuk sendiri sih kurang terjangkau Kak, tapi kalau misalnya untuk 2 orang atau 3 orang itu masih terjangkau. Terjangkau sih, cuman kalau bisa diturunin lagi. Ya lumayan lah untuk berdua. Semoga makin maju, makin bertambah lagi dan bisa berkembang serta memberikan transportasi yang baik untuk masyarakat sekitar. Kalau bisa jangan nambah-nambah lagi. Sedangkan selama ini aja lihat angkot-angkot Siantar ini sepi sewa. Gitu Mbak. Kalau harapan diriku sih Kak, yang pastinya semoga lah dari adanya bajai ini bisa membantu kayak transportasi yang ada di Siantar ini. Cuman yang pastinya harus punya area yang baik gitu Kak. Ibaratkan dia kan memang untuk transportasi bagi masyarakat. Ya semoga lah jangan mengganggu gitu. Ibaratkan kan orang itu kan mencari yang mau naik gitu kan Kak, transportasi. Ya, pastinya orang itu ada berhentinya gitu. Nah kalau saat dia berhenti ya maunya jangan semua gitu Kak, menempel gitu kan. Ya kalau bisa ya gitulah Kak, intinya jangan sampai terganggu lalu lintas gitu Kak. Kalau untuk kepada pemerintah mungkin lebih diapain aja sih Kak, kayak kalau misalnya ada yang lebih gimana ya, kalau ada sedikit masalah gitu kayak diadilkan gitu. Harapannya ya pemerintah harus mengerti lah gitu aja lah, membanding-bandingkan. Lebih ditata rapi dan juga diperhatikan segala lalu lintas yang ada di Siantar ini, dan juga dan dihindari kemacetannya, dan juga pelayanan yang ada ditingkatkan lagi. Ya harapannya semoga makin banyak sih yang bajai, karena setahu saya kemarin itu cuma 5 unit ya di Siantar baru ini. Ya harapannya lebih banyak, karena kalau misalnya dipesan masih agak lama datangnya, jadi lebih banyak lah. Sejumlah warga menilai sebelum diberikan izin operasional yang jelas, pemerintah daerah harus lebih dulu memastikan keamanan dan kelayakan. Keberadaan bajai RE di Pematang Siantar masih menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengapresiasi pilihan transportasi baru, namun tak sedikit pula yang menyebutnya sebagai langkah mundur di tengah daerah lain yang sudah berpindah ke moda transportasi lebih modern. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar yang coba dihubungi tim liputan belum memberikan penjelasan resmi terkait status izin operasional bajai RE. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.